Di usia 16 tahun, saat sebagian remaja sibuk memikirkan mimpi, pergaulan, dan masa depan mereka sendiri, seorang anak perempuan justru harus memikul hidup 5 orang sekaligus. Namanya Nurul, seorang remaja yatim piatu yang kini menjadi satu-satunya sandaran bagi 4 adiknya. 2 di antaranya memiliki keterbatasan penglihatan. Sejak kedua orang tuanya pergi untuk selamanya, hidup Nurul berubah total. Sekolah bukan lagi sekadar tempat belajar, tapi medan perjuangan untuk bertahan. Bukan hanya tentang nilai, melainkan tentang harapan. Setiap pagi, Nurul mengenakan seragam sekolah yang warnanya mulai pudar. Tak ada sarapan mewah, bahkan seringkali tak ada sarapan sama sekali. Ia berangkat dengan perut kosong dan hati yang penuh kecemasan. Di dalam kelas, saat bel pelajaran berbunyi, pikirannya tak sepenuhnya di papan tulis. Nurul terus bertanya dalam hati, adik-adik sudah makan belum? Atau mereka masih menahan lapar di rumah? Namun Nurul tahu satu hal, pendidikan adalah satu-satunya jalan agar hidup mereka bisa berubah. Sepulang sekolah, perjuangan belum selesai, tas berisi buku langsung berganti dengan kerupuk dagangan. Di bawah terik matahari, Nurul berjalan menyusuri jalanan, berharap ada yang membeli. Jika ramai, ia bisa membawa pulang 2 lembar uang 10.000. Jika sepi, 5.000 rupiah pun terasa seperti rezeki besar. Uang sekecil itu harus cukup untuk makan hari ini, kebutuhan rumah, dan sekolah adik-adiknya. Tak ada kata cukup dalam kamus hidup Nurul. Yang ada hanya bagaimana caranya bertahan. Malam hari menjadi waktu paling berat. Saat nasi hanya cukup dicampur singkong rebus, Nurul menunduk, menahan air mata. Adik-adiknya makan sambil tersenyum. Mereka bilang, sudah kenyang. Padahal, Nurul tahu, senyum itu adalah cara mereka menguatkan satu sama lain. Disitulah hati Nurul sering hancur. Banyak maaf ingin ia ucapkan karena belum mampu memberi lebih. Tapi semua tangis, semua lelah, ia simpan sendiri. Di balik wajah yang terlihat tegar, Nurul menyimpan doa yang tak pernah putus. Ia ingin sekolah setinggi mungkin. Bukan demi dirinya semata, tapi agar suatu hari bisa memberi adik-adiknya makanan layak, pakaian pantas, dan masa depan yang lebih cerah. Dalam sunyi, ia sering membisikkan doa, menahan sesak di dada, berharap hidup memberinya jalan keluar. Di makam ibunya, Nurul pernah berkata dengan suara bergetar, "Nurul capek, tapi Nurul tidak boleh menyerah. Adik-adik cuma punya Nurul." Kisah perjuangan Nurul ini menyentuh banyak hati. Potret nyata tentang anak yang dipaksa dewasa terlalu cepat oleh keadaan. Di media sosial, warganet ramai-ramai mengirimkan doa dan simpati. Salah satu komentar menuliskan, "Ya Allah, tolong bantu adik ini. Bukakan jalan rezeki seluas-luasnya dan kirimkan orang-orang baik dalam hidupnya." Komentar lain berbunyi, "Mereka hanya punya Tuhan dalam kerasnya hidup ini. Tolong mudahkan langkah mereka." Ada pula yang menulis dengan jujur, "Dia berjuang sendirian. Maafkan kami yang sering mengeluh." Bahkan ada warganet yang mengingatkan, "Setiap orang tua, tolong pikirkan anak-anak sebelum meninggalkan mereka. Yang paling berat selalu anak pertama." Kisah Nurul bukan sekadar cerita haru. Ini adalah pengingat bahwa di luar sana, ada remaja yang masih berjuang agar adik-adiknya bisa tetap tersenyum. Harapannya, kisah ini bisa mengetuk hati banyak orang. Bantuan sekecil apapun, makanan, perlengkapan sekolah, atau sekadar perhatian, bisa menjadi harapan besar bagi Nurul dan 4 adiknya. Karena terkadang, yang dibutuhkan seseorang untuk bertahan hanyalah keyakinan bahwa ia tidak berjuang sendirian. Kenapa jualan? Buat yang nambah-nambah aja, buat makan. Buat makan. Emang kiriman dari bapak nggak cukup? Enggak, Nggak cukup. Adiknya berapa? adiknya 5. Diurus sendiri? Iya, Keren dong. Karena nenek nggak ada. iya, Karena nenek nggak ada, yang 5 itu diurus sendiri. iya. Kamu kenapa ngelamun terus dari tadi? Tidak konsentrasi. Karena ruas Iya. diundang gubernur. Ya karena saya seneng anak-anak Jawa Barat kayak gini gitu loh. Mandiri, tidak manja, tidak kolokan, optimis, tidak ngomongin aku tidak mampu, tidak sekolah. Ternyata bisa mendidik adiknya, bisa sambil sekolah. Kan hebat gitu loh. Kenapa nangis? Terharu aja gitu. Tiba-tiba pas kemarin sekolah, Terharu gimana?
ada yang nelpon katanya Nurul kamu siap gak dibawa ke Pak Dedi, kirain aku mah ada orang yang ngebohong gitu. Disangkanya ketemu Pak Dedi teh bohongan Iya. atau di prank, ternyata asli. Kamu hebat, perempuan punya tanggung jawab, tidak melupakan sekolah, kan keren.